Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Nganjuk adakan unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pergerakan mahasiswa PMII tiba di gedung DPRD yang bertempat di Jalan Raya Gatot Subroto 1 Ringin Anom, Kabupaten Nganjuk setelah long march dari titik kumpul di alun-alun Nganjuk. Tutup menetapkan menaikkan BBM bersubsidi, sahabat-sahabat. Ini jelas tidak masuk akal. Ini jelas memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mengacu terhadap kepentingan rakyat, sahabat-sahabat. Dilihat dari lembaga survei Indonesia memperlihatkan bahwasanya ketidaksetujuan masyarakat itu jauh lebih besar ketimbang setuju, sahabat-sahabat. Hari ini rakyat tidak goblok, hari ini rakyat sudah cerdas, hari ini rakyat sudah bijak, sahabat-sahabat. Maka penting hari ini PMII hadir dan seluruh elemen masyarakat di gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi rakyat, sahabat-sahabat. Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Jumat tanggal 9 September tahun 2022 ini tampak mahasiswa memerankan adegan penderitaan rakyat serta meneriakan yel-yel. Assalamualaikum. Rakyat datang, bang. Assalamualaikum. Jikalau tidak diperkenankan untuk Bapak keluar, maka kami akan masuk secara paksa. Kami di sini berduka atas hilangnya hati nurani keadilan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Semua kabupaten menolak kenaikan BBM. Tinggal Kabupaten Nganjuk yang harus kita tunggu kepastiannya. Maka dari itu Bapak, tolong keluar, temui kita sebagai perwakilan rakyat. Terlihat pula mahasiswa PMII ini membakar keranda dan ban tepat di depan kantor DPRD. Mahasiswa juga meminta agar Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk bisa menemuinya. Tali pembatas, jangan ada yang keluar, agak ke belakang agar tidak panas. Hati-hati, provokasi. Hati-hati, provokasi. Saya selaku pimpinan, kalau memang sudah disepakati bisa mewakili Pak Ketua, ayo monggo kita. Sudah kita sepakati loh. Aku belum sepakat. Kita bahas sama siapa? Hari Selasa kita sudah memasukkan surat bahwasanya kita audiensi baik-baik apa yang seperti disampaikan, tapi kenyataannya ketika surat kita meminta jam 10 diundur menjadi 10.45, ketika datang jam 10 kita di sini mundur sampai jam 11. Apakah itu kita ini anarkis di sini? Ada regulasinya tidak ada Pak di selektif positif. Di situ ketika pemerintah daerah tidak memberikan balasan maka mengiyakan secara tidak langsung. Ada redaksinya, ada redaksinya. Dibuatkan oleh pihak dewan. Itu ada miss-nya di situ. Bahwa kemarin tuh 11.00 kami sudah sampai di sini, ternyata ada di 11. Kita geser dari 11.10. Kita geser dari 11.10. Bisa lihat kalau memang ada CCTV-nya di situ. Enggak apa-apa. Kita lihat jam, Pak. Kita mohon maaf lah, ya. Dalam orasinya ada 3 macam penolakan yang dibacakan oleh mahasiswa PMII. Di antaranya adalah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menolak pengalihan subsidi BBM dalam bentuk BLT bersubsidi dan BSU, serta menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan dengan melibatkan elemen masyarakat terkait penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Masa mahasiswa yang kecewa karena tidak ditemui oleh Ketua DPRD pun bergerak masuk ke halaman kantor Dewan setelah terjadi negosiasi dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Gianto dan Raditya Harya Yuangga. Assalamualaikum. Rakyat datang, bawa pasukan. Dalam ruang rapat paripurna dan di hadapan PLT Bupati Nganjuk, mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya. Tadi Bapak juga menyatakan bahwasanya siap untuk aspirasi ini disampaikan sampai ke pusat dan
kita menuntut jangka waktunya itu sampai kapan? Seperti itu. Langsung saja yang harus kita sepakati di sini nanti ada beberapa poin. Poin pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang kedua, menolak pengalihan subsidi BBM dalam bentuk BLT, BBM, dan BSU. Yang ketiga, menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan dengan melibatkan elemen masyarakat terkait penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Yang keempat, menagih janji Nganjuk Bangkit, yaitu terkait menuntut menyelesaikan pembangunan di Kabupaten Nganjuk, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Yang kedua, menuntut adanya transparansi APBD tahun 2023. Sementara itu, Koordinator Unjuk Rasa, Sri Rahayu mengatakan bahwa jika tuntutannya tidak dipenuhi maka pihaknya akan melakukan unjuk rasa kembali dengan massa yang lebih banyak. Yang selanjutnya kita juga menagih terkait Nganjuk Bangkit, yang mana itu selalu menjadi jasanya Bapak PLT Bupati, bahwasanya Nganjuk harus bangkit dan bangkit. Dan pada kenyataannya, sampai pada saat ini pun Nganjuk belum bisa dikatakan sebagai bangkit. Nganjuk masih terpuruk, karena kan masih amburadulnya terkait APBD dan terkait pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Mungkin itu tadi tuntutan dari kita, dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kalau tuntutannya disampaikan kepada siapa? Tuntutannya tadi disampaikan kepada Bapak DPRD dan Bapak Ketua PLT, pada Bapak Ketua DPRD dan Bapak PLT Bupati. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga mengatakan bahwa apapun yang disampaikan oleh mahasiswa akan menjadi kritik membangun. Tapi catatan pentingnya apa? Harus ada kajian-kajian kira-kira mana yang kurang kan begitu. Kalau dari usulan tadi Pak yang disampaikan terkait Kabupaten Nganjuk sendiri bagaimana menurut Bapak? Tadi saya hanya nguping gitu. Nilainya 5 kurang, tapi itu juga bagus saja. Bagi saya itu sebagai pemacu dan pemicu untuk apa? Bangun Nganjuk kan gitu. Sehingga masukan-masukan contoh tadi kan kemarin yang diangkat yang dikatakan yaitu pembangunan pasar Kertosono. Alhamdulillah kan sudah kita bangun. Terus kemudian Taman Nyawiji. Tahun ini kan juga selesai insya Allah. Kan begitu. Kan memang pembangunan harus bertahap kan. Karena yang dibangun bukan hanya gedung-gedung saja. Rumah sakit, terus kemudian puskesmas, kan begitu. Ya. Sehingga apa? Termasuk jalan. Jalan kan begitu. Jalan kan banyak jalan. Misalnya di Pandean kita kumpulkan masyarakat. Pak udah ganti 5 bupati belum pernah tersentuh Pak karena kita bayar pajak. Sekarang sudah bagus. Di Lengkong bisa jadi kan begitu. Terus kemudian di Mojodhuur kan kita sudah bangun ya. Sehingga memang harus seimbang. Maka kalau saya dikritik apapun, tidak apa-apa itu bagus sebagai pemacu. Pemimpin harus lapang dada. Tidak apa-apa saya pikir. Tidak ada rumusnya. Jadi yang SK tanda tangan SK. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Esther Mardiana melaporkan.